Shalom, selamat malam jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kalau kita masih bisa beribadah dalam ibadah tengah minggu pada hari ini, itu suatu anugerah daripada Tuhan. Walaupun secara online, tapi saya percaya dan yakin Tuhan hadir di sini. Dan Tuhan juga hadir dalam rumah keluarga daripada jemaat POK Bojong Indah. Segala puji, hormat, syukur dan terima kasih kemuliaan bagi Tuhan. Karena Dia pasti ada di tengah-tengah kita dan akan beracara lewat Roh Kudus-Nya. Sehingga memimpin ibadah ini, menyertai kita dari awal hingga akhirnya. Karena kita mempunyai Bapa yang sangat baik. Terlalu baik, amat baik di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Sepanjang hidup kita, sepanjang hari, bahkan sepanjang sampai selama-lamanya, kasih setia-Nya begitu besar. Karena itu, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah ini, saya beri waktu sejenak untuk kita bersaat teduh. Kita berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan-Nya. Mari kita berdoa. Kita angkat pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Sungguh-sungguh, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di
jemaat untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama angkat pujian kembali. Katakan dengan sungguh-sungguh, Bapa Engkau sungguh baik. Syukur kepada Tuhan, tunaikan syukur padamu. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan Mari jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Engkau Allah yang sangat baik, terlalu baik dalam kehidupan kami. Sehingga kami masih boleh ada saat ini. Itu pun semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Segala puji, hormat, syukur dan terima kasih ya Bapa. Haleluya, glory, puji Bapa, terima kasih Bapa. Haleluya, glory, puji Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, glory, puji Allah Roh Kudus, terima kasih Allah Roh Kudus. Segala puji, hormat, syukur dan terima kasih kemuliaan bagimu Bapa. Kalau kami juga bisa beribadah tengah minggu ya Tuhan, walaupun secara online. Tapi kami percaya Tuhan ada di sini. Tuhan juga ada di rumah jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang beribadah ya Tuhan. Segala puji, hormat, syukur dan terima kasih kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Hari lepas hari tak pernah Engkau tinggalkan kami. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau.
Kami kagum kepadamu ya Tuhan. Segala puji, hormat, syukur dan terima kasih kemuliaan bagimu Tuhan. Yang selalu mengampuni dosa kami. Tuhan Maha Pengampun. Berilah belas kasihan-Mu ya Tuhan. Sehingga Engkau mau mengampuni semua kesalahan dan dosa kami kepadamu Tuhan. Lewat perkataan, perbuatan, pikiran dan sifat kami yang tidak baik di hadirat-Mu. Biar Tuhan sendiri yang akan memberikan belas kasihan-Mu dan mengampuni kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan memulai ibadah tengah minggu kami ya Tuhan. Kami sudah memuji Engkau. Tuhan, kami undang Engkau hadir di tengah kami. Dan bahkan Engkau juga akan beracara lewat Roh Kudus-Mu. Memimpinlah ibadah ini ya Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya ya Tuhan. Kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhanlah yang memimpin dan Tuhan sendiri yang mengatur dan berkehendak lewat Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan juga tolong ya Tuhan. Di dalam kami memuji Engkau, menyembah Engkau. Terlebih lagi di dalam kami mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Markus Kauri STH. Biar Tuhan sendiri ya Tuhan akan memakai hamba-Mu ini menjadi alat di tangan-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan pakailah juga hamba-Mu ini ya Tuhan. Para singer dan para pemusik. Tuhan tolong urapi kami. Supaya kami mampu dan bisa melayani Engkau dengan sebaik-baiknya. Terlebih lagi hamba-Mu Bapak Pendeta Markus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah dan urapilah juga jemaat-Mu ya Tuhan. Yang sedang beribadah online saat ini. Tuhan juga berkati mereka. Sehingga mereka juga bisa menikmati hadirat-Mu. Dan bisa juga menikmati ibadah ini. Sampai selesai nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan jam yang indah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami. Karena kehendak-Mu yang terbaik. Dan Tuhan juga tolong ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, hamba-Mu membuka ibadah pada malam hari ini. Dan Tuhan juga tolong kami ya Tuhan. Sekali lagi, hanya belas kasihan-Mu saja Tuhan, yang kami minta daripada-Mu. Sehingga kami bisa beribadah, melayani, dan memberi yang terbaik kepada Engkau. Demi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, hamba-Mu semua sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, glory, amin. Baiklah jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Markus Kauri STH, selaku Gembala Sidang POUK Bojong Indah. Tetapi sebelum itu, biarlah kita mempersiapkan hati kita dan kita angkat pujian. Apapun yang terjadi, supaya dalam hidup ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dan mujizatnya pasti ada. Ketika Tuhan berfirman, terjadi keselamatan dan kesembuhan dan semua yang terbaik bagi kita. Apapun yang terjadi. Dalam hidupku ini tak pernah ku
Tuhanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Saya persilakan Bapak Pendeta Markus Kori STH untuk membawakan firman Tuhan. Kita berdoa. Kepadamu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang pada malam hari ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Atas penyertaan pertolongan pimpinan kasih sayang-Mu. Kami diberikan kesempatan lagi untuk bersekutu bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga, saatnya kami telah menyembah Tuhan. Kami telah memuji Tuhan. Dan kami akan baca firman-Mu. Berbicaralah bagi kami sekalian melalui firman Tuhan malam hari ini, sehingga firman ini yang akan memberkati hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu yang Tuhan percayakan kerajaan Tuhan Yesus, yang kuasa Roh Kudus-Mu memperlengkapi baginya, sehingga firman yang disampaikan seturut kehendak dan rencana-Mu. Terpujilah Bapa, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Kristus. Kita jumpa lagi pada malam hari ini dengan satu sukacita yang luar biasa. Karena kita percaya bahwa Tuhan baik, sangat baik bagi saudara dan saya. Sehingga kalaupun kita masih dipisahkan dengan jarak yang ada, tapi kita percaya bahwa kasih Kristus telah mempersatukan saudara dan saya. Sehingga melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita mau diingatkan kembali bagaimana sebagai orang-orang percaya. Kita baca firman Tuhan terambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Saya akan baca firman Tuhan 2 Timotius 1 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara dan saya yang membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Saya percaya bahwa firman Tuhan malam hari ini dapat memberkati kehidupan kita sekalian. Yang membaca maupun yang merenungkan, maupun yang menyampaikan, maupun yang mendengarkan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan sumber dari berkat itu sendiri. Ya saudaraku yang dikasihi Kristus, tema firman Tuhan hari ini pada malam hari ini tentang panggilan kita. Kualitas panggilan kita. Bagaimana kualitas dan panggilan kita? Kata firman Tuhan pada malam hari ini, dasarnya kita dipanggil, kata firman Tuhan jelas. Dalam ayat yang ke-9 di sini katakan oleh firman Tuhan, Dialah yang menyelamatkan kita, memanggil kita. Karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah dilepaskan, karena kita sudah dibebaskan, kita dipanggil.
panggilan dalam ayat yang ke-8 tadi berkata apa? Jangan malu bersaksi. Kita dipanggil untuk menyaksikan kasih Tuhan. Kita dipanggil untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Kita dipanggil untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib itu. Bagi saudara-saudara semuanya. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus. Dasar panggilan karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga kita mau menyaksikan betapa besar kasih Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah tugas saudara dan saya untuk menyaksikan. Itulah panggilan kita untuk menyampaikan berita kabar baik itu. Dasar panggilan karena kita telah dipilih oleh Tuhan. Kita telah ditetapkan oleh Tuhan untuk dipanggil menjadi saksi-saksi Kristus. Karena kita ditetapkan untuk menyampaikan berita baik itu. Mau dan tidak mau, sadar tidak sadar, kita dihadirkan di tengah-tengah dunia ini. Mau menjadi saksi. Karena kita sudah ditetapkan, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Dan kita dipanggil untuk menyampaikan berita keselamatan itu. Jadi jemaat yang dikasihi Kristus, dalam ayat bagian berikutnya, dalam ayat yang ke-9 di sini dikatakan bahwa kualitas panggilan. Firman Tuhan berkata, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Itu berarti kita telah dipisahkan. Kita dipanggil, dipisahkan untuk menyampaikan berita itu. Jadi, saudara dan saya harus mau dan tidak mau kita harus melakukan. Kesempatan yang ada ini kita harus lakukan itu. Panggilan kudus, kata firman Tuhan dalam ayat yang ke-9 bagian B di sini katakan. Bahwa kita memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Bukan berdasarkan perbuatan kita, tetapi berdasarkan kasih karunia Tuhan. Dia telah menguduskan kita, Dia telah memanggil kita, menguduskan kita, dan kita memberitakan kabar itu. Itulah kualitas kita. Kita harus sampaikan itu kepada semua orang. Dan kata firman Tuhan di sini dalam bagian terakhir, saya katakan dalam ayat yang ke-9. Bahwa dengan panggilan kudus bukan berdasarkan perbuatan baik kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jelas kata firman Tuhan, telah dikaruniakan bagi saudara dan saya. Allah memanggil saudara dan saya untuk menyaksikan, untuk bersaksi, untuk menyampaikan kabar baik. Itu kata firman Tuhan pada saat malam hari ini. Sehingga kita harus diingatkan. Nah, kata firman Tuhan dalam bagian berikut di sana. Tujuan dari panggilan itu, kata firman Tuhan di sini. Dan dalam ayat yang ke-10. Dan sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus. Yang oleh Injil telah memetakan kuasa maut dan menetapkan hidup yang tidak dapat binasa. Kita dipanggil, kita dikhususkan, kita dikuduskan. Kata firman Tuhan dalam bagian ayat yang ke-10 sini dikatakan bahwa kita, kata firman Tuhan apa? Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut itu sendiri. Bahwa kita dibebaskan dari kuasa maut. Dan firman Tuhan berkata apa? Mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Hidup yang tidak dapat binasa. Siapa yang tidak mau? Siapa yang tidak mau? Kalau ditanya pasti semua mau mengalami kehidupan yang tidak dapat binasa. Kalau ditanya pasti semua menjawab ya, kami mau dilewatkan, kami mau dibebaskan dari maut itu.
Tapi jemaat yang dikasihi Kristus, ketika kita ingat dari ayat sebelumnya tadi yang kita baca tadi, kebenaran firman Tuhan jelas bagi kita bahwa karya penyelamatan yang Tuhan telah nyatakan bagi kita, kita jangan sia-siakan itu. Kita mau melakukan itu karena Tuhan telah mengurniakan bagi saudara dan saya. Bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, tetapi karena kasih karunia Tuhan, karena karya Allah yang besar itu. Sehingga kita ditugaskan, kita hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menyampaikan berita itu. Kita dipanggil untuk menyampaikan berita kabar baik itu. Berita sukacita yang luar biasa itu. Supaya setiap orang dapat diselamatkan. Supaya setiap orang dapat dibebaskan. Dalam ayat yang ke-11 kata firman, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita. Kata Paulus, dia menyampaikan itu. Kata Paulus, dia menyampaikan itu kepada Timotius. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Bahwa untuk itulah kita dipanggil. Jadi jemaat yang dikasihi Kristus, bagaimana panggilan kita saat ini? Bagaimana panggilan kita ditempatkan di mana? Apakah sebagai karyawan, sebagai pegawai, kita dipanggil menurut kasih karunia Tuhan. Kita dipanggil menurut karya Tuhan. Bukan karena kita mampu. Tetapi kita dipanggil karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi saudara dan saya itu. Itulah dasarnya kita memberitakan kepada orang lain. Kata firman Tuhan dalam ayat yang ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu. Kata firman Tuhan. Janganlah malu. Dan bagian yang ke-11 ayat 11 tadi dalam pembacaan ini. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Kita semua sebagai orang-orang percaya. Kita ditetapkan sebagai pemberita Injil. Makanya Rasul Paulus berkata, kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Itulah sebabnya jemaat yang dikasihi Kristus. Mari kita belajar dengan kebenaran firman Tuhan ini. Yang mau mengingatkan bagi saudara dan saya, bagaimana kita telah dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan kasih Kristus itu. Bagaimana kita telah dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan berita kabar baik itu. Karena kita sudah diselamatkan. Dan kita masuk dalam karya rencana Allah itu sendiri. Karena kita sudah masuk dalam rancangan Tuhan itu sendiri. Dan tujuan dari panggilan itu supaya kita dibebaskan dari maut. Berikutnya supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Dan Allah yang setia telah memanggil kita untuk masuk dalam rancangan Allah. Kita semua, kita akan masuk dalam rancangan Allah ketika kita tetap setia. Ketika kita tetap setia. Kita tetap tekun. Kita tetap bertahan dengan jadi saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Kristus. Tuhan mau mengingatkan kepada kita kembali bahwa kita ini sebagai surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Kita dikhususkan, kita dipanggil, kita dibebaskan dari maut. Kita dipanggil untuk memperoleh kehidupan yang kekal itu.
karena kita sudah diselamatkan. Dalam ayat yang ke-9 tadi, bahwa dasar panggilan karena kita sudah diselamatkan, maka kita dibebaskan dari maut dan kita akan memperoleh kehidupan yang kekal itu. Bagaimana dengan saudara dan saya, jemaat yang dikasihi Kristus? Apakah kita sudah menyadari bahwa kita juga telah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya? Bahwa kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik itu? Ataukah itu tugas orang lain? Tapi dengan pembacaan, dengan perenungan pada malam ini, kita belajar supaya kita masing-masing mengambil bagian di dalam panggilan Allah itu sendiri, sehingga kita pun mendapat, kita pun mengalami, kita pun diberi kebebasan. Bahkan kata firman Tuhan, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan dan memberkati kita sekalian pada malam hari ini. Kita berdoa untuk firman Tuhan sekaligus dengan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa akan bersyukur kepadamu Bapa, karena Tuhan telah memberkati menyertai kami, Tuhan telah mengizinkan kami untuk mendengar firman Tuhan, biar kami belajar bagaimana Tuhan telah memanggil kami untuk menjadi saksi Kristus. Oleh sebab itu dalam nama Yesus Kristus meteraikan firman ini, sehingga firman ini bekerja dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang masih di rumahnya masing-masing saat ini. Tuhan berkati mereka dan segala pergumulan-pergumulan yang ada. Tuhan juga melawat mereka. Tuhan juga menolong menyertai mereka. Tuhan juga selalu memimpin kehidupan mereka. Tuhan juga selalu mengingatkan bagi mereka, menguatkan iman percaya mereka, sehingga mereka tetap kuat dan mereka tak bersyukur atas kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami doa Tuhan berkati yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, pada saat ini kami menyerahkan, Tuhan berkati untuk jemaat Bojong Indah, Tuhan berkati dengan program-program pelayanan yang ada. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, biarlah semuanya terlaksana dengan baik oleh karena kasih sayang Tuhan. Mungkin masih banyak penghalang yang ada karena dengan terjadinya wabah virus corona yang dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa supaya Tuhan kuatkan iman percaya jemaat-Mu yang ada, sehingga mereka tidak tergoyahkan dengan segala situasi yang ada. Tapi mereka berharap hanya kepada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Tuhan berkati untuk bangsa ini, Tuhan berkati pemerintahan yang ada. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan laut, Tuhan berkati mereka semuanya Bapa di surga. Dalam setiap keputusan-keputusan yang ada, biarlah semuanya menetapkan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami doa juga Tuhan juga berkati untuk para dokter, para perawat, tenaga relawan yang menjadi barisan terdepan dalam menangani COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan tolong mereka, Tuhan lindungi, jaga, pelihara mereka semuanya Bapa di surga, sehingga mereka juga dibebaskan dari segala virus yang ada. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan berkati. Bahkan setiap pasien yang ada, Tuhan jamah mereka, Tuhan tolong mereka, dan Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Terima kasih. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami percaya bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang menjadi pengharapan. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Biarlah semakin kuat di dalam setiap pelayanan yang ada. Biarlah gereja-gereja Tuhan juga mengambil bagian di dalam bencana ini. Kami berdoa supaya gereja-gereja Tuhan juga menjadi saksi, menjadi terang. Terima kasih Bapak Saudara, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahkan kami mau menyerahkan untuk pelayanan ke depan ini. Biarlah Tuhan yang memberkati semuanya. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu pada saat ini. Karena Tuhan telah memberkati kami. Karena Tuhan telah melawat kami. Oleh karena itu kami menaikkan pujian, syukur, sembah kami hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segala puji, hormat, syukur, dan terima kasih kemuliaan bagi Tuhan. Di mana tadi firman Tuhan menyatakan, Yesus sendiri yang menyelamatkan kita dan telah memanggil kita, bahkan juga dinyatakan oleh kedatangan juru selamat. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan yang kita sudah dengar pada malam hari ini, dengan kekuatan Roh Kudus, memampukan kita untuk melakukannya, sehingga kita bisa menerima dan melakukan panggilan kudus yang sudah dipercayakan Yesus kepada kita. Baiklah jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Oleh karena itu, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menutup ibadah ini dengan menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Biarlah hidup yang Tuhan masih berikan kepada kita sampai hari ini, kita masih hidup. Pakailah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakailah untuk melayani Dia. Dan supaya kita juga bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Katakan dengan sungguh-sungguh, oh Tuhan, pakailah hidupku. Pakailah hidupku. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Katakan
jadi berkat. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus Kristus atas penyertaan-Mu bagi kami sekalian pada malam hari ini dalam mengikuti ibadah online ini. Terima kasih Tuhan telah memberkati hamba-hamba-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini. Kiranya Engkau Allah yang memperhitungkan setiap jeripaya mereka dan membalas sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, dan yang memberkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa di surga. Saat lagi kami akan menutup ibadah kami, dan kami akan siapkan hati kami untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus, karena tinggal menyertai dan memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Urip kuwi yo iku kesempatan, urip kuwi kanggo nyembah marang Gusti. Aja buang waktu sing Gusti paringake. Urip kuwi kudu dadi berkah, yo iku kesempatan. Urip kuwi kanggo nyembah marang Gusti. Aja buang waktu sing Gusti paringake. Urip kuwi kudu dadi berkah. Oh Gusti, dados kula ngabdi nalika kula tasih kiyat, menawi mangke kula sampun dados gerah
gesang kula sampun dados berkah. Urip kuwi ya iku kesempatan, urip kuwi kanggo nyembah marang Gusti. Aja buang waktu sing Gusti paringake, urip kuwi kudu dadi berkah. Oh Gusti, kula dados ngabdi nalika kula tasih kiyat, menawi mangke kula sampun dados gerah, gesang kula sampun dados berkah. Oh Gusti, kula dados ngabdi nalika kula tasih kiyat, menawi mangke kula sampun dados gerah, gesang kula sampun dados berkah. Menawi mangke kula sampun dados gerah, gesang kula